kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang racun yang ada pada mimi. Dan sebenarnya dengan adanya racun ini sebaiknya kita makan atau enggak sih? Sebenarnya jenis mimi apa yang beracun dan jenis mimi apa yang tidak beracun? Teman-teman, memang benar adanya bahwa mimi itu dia mengandung racun. Nah, ayo siapa nih yang biasanya makan mimi? Apakah kalian keracunan atau enggak? Kalian bisa sharing ya di bawah, teman-teman. Mimi itu mengandung racun yang namanya tetrodotoxin atau racun yang biasa disebut dengan TTX. Nah, racun ini sebenarnya mempunyai efek yang efeknya ini tuh tergantung dari dosis racun yang masuk ke tubuh kalian. Dosisnya itu ringan, sedang atau berat. Kalau misalnya ringan ya mungkin kalian mual-mual terus kemudian muntah. Nah, kalau misalnya sudah menuju ke sedang hingga berat, yaitu bisa menyebabkan kematian. Terdapat rekam jejak medis sebanyak 245 orang itu mengalami keracunan mimi. Jadi di paper tersebut menyatakan bahwa mereka tuh mengklasifikasikan ada 4 tahap yang kayak tahap pertama itu ringan, terus kemudian tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Jadi mulai 1 sampai keempat itu dari yang paling ringan sampai ke yang paling berat. Nah, untuk tahap pertama, kedua, dan ketiga ini mereka mengklasifikasikan sebagai tahap yang bisa recovery atau tahap yang bisa disembuhkan, dan ada tahap yang keempat yaitu tahap yang kayak semacam mereka sudah mengalami kematian gitu pada saat keracunan. Untuk tahap yang keempat atau orang yang keracunan ini yaitu ada sebanyak 68 kasus. Dari 68 kasus ini yang meninggal itu ada 5 orang. Dan untuk mereka yang berada di tahap 1, 2, dan 3 mereka itu bisa recovery atau mereka itu bisa dengan dirawat di rumah sakit. Dan untuk durasi mereka dirawat itu sekitar 3 hari sampai ya seminggu lah gitu. Untuk yang paling cepat itu adalah dalam hitungan waktu jam. Sebenarnya apa yang mendasari mereka itu tergolong dalam keracunan tahap 1, keracunan tahap 2, 3, atau 4. Jadi itu tergantung dari dosis racun yang masuk ke tubuh kalian, banyak atau sedikit. Nah, kalau misalnya sedikit ya kalian akan mengalami efek mungkin cuma mual. Kalau banyak ya kalian bisa mengalami sampai ke gagal jantung, sesak nafas, terus kemudian lama lah. Lumayan serius sih akibat yang ditimbulkan itu. Dan kemudian durasi yang mereka butuhkan waktu di rumah sakit itu juga hampir sebulan. Dari kasus 5 orang yang tadi meninggal itu salah satunya ada yang durasinya sampai sebulan mereka di rumah sakit. Jadi memang sebenarnya agak serius ya. Ya serius sih kalau menyangkut nyawa. Jadi kalian juga harus berhati-hati ketika kalian mau memutuskan untuk makan mimi. Kalian juga harus mempertimbangkan kesehatan kalian. Terus juga teman-teman, kan tadi aku bilang kalau misalnya yang paling banyak racunnya itu adalah di Carcinocorpus rotundicauda atau mimi mangrove. Nah, tapi ada paper juga yang menyatakan bahwa Tachypleus gigas ini juga mengandung racun. Nah, Tachypleus gigas ini masalahnya adalah mimi yang sering dimakan oleh orang-orang. Nah, tapi memang kadar racunnya itu tidak sebanyak yang ada di Carcinocorpus rotundicauda. Jadi yang di rotundicauda itu kan banyak banget, tapi yang di Tachypleus gigas ini hanya pada bagian jeroannya aja yang ada racunnya. Terus kemudian tadi aku lupa menyampaikan bahwa yang di kasus untuk Carcinocorpus rotundicauda di telurnya itu adalah bagian racun yang paling banyak untuk mimi mangrove ya. Kalau di mimi yang Tachypleus gigas ini di paper tersebut menyatakan kalau tidak ditemukan racun atau kadar toksitasnya itu rendah. Yang paling tinggi adalah kadar toksitas di bagian jeroannya untuk yang Tachypleus gigas atau jenis ini yang sering dimakan orang-orang. Jadi kalian juga harus berhati-hati. Kalau saran aku nih, sebenarnya mimi itu boleh dimakan atau tidak. Aku pribadi tidak menyarankan kalian untuk makan mimi. Kenapa? Di sisi lain, iya kalau misalnya kalian bisa mengolahnya atau kalian juga udah terbiasa gitu. Akan tetapi kita juga harus meninjau dari sisi konservatifnya. Mimi ini sebenarnya tergolong dari hewan yang dilindungi. Dan mimi ini itu hewan yang sudah punya status terancam punah untuk jenis mimi yang tiga duri. Nah, untuk jenis mimi yang Tachypleus gigas dan Carcinocorpus rotundicauda ini sebenarnya masih tergolong dalam jenis hewan yang belum banyak diteliti dan masih mempunyai status konservasinya itu data defisien atau kurang data. Jadi kita belum bisa merumuskan atau belum bisa menentukan sebenarnya status apa. Apakah dia endangered, apakah dia rentan punah, atau menentukan dia statusnya apa ya, karena memang datanya masih dalam tahap pengkajian atau dalam tahap assessment. Jadi kita dari
peneliti Mimi di masing-masing belahan dunia nih masih tahap kerjasama untuk melakukan penelitian Mimi yang lebih advance, khususnya untuk 2 yang belum terungkap statusnya. Gitu ya teman-teman. Jadi aku menyarankan pada kalian jangan memakan Mimi, berusaha untuk merescue atau menyelamatkan Mimi. Kalau misalnya kalian ketemu Mimi dalam keadaan terbalik di pantai, kalian tolong banget untuk membalikan kembali supaya dia bisa berjalan ke pantai. Ya meskipun dia kalau misalnya kena ombak yang agak besar mungkin dia bisa balik sendiri, tapi mungkin kalian bisa membantu Mimi. Siapa tahu dengan kalian membantu Mimi ini kalian nanti bakal dibantu oleh orang. Sekian dulu ya teman-teman cerita tentang racun dan status konservasi Mimi. Buat kalian yang penasaran sebenarnya apa sih perbedaan dari ketiga jenis Mimi ini, kalian bisa lihat di video selanjutnya. Bye-bye!